Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus mewajibkan puasa di bulan ini sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang bertakwa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah takwa, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa agungnya bulan Ramadan dalam sebuah hadis. Apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal kebaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan jalan menuju surga. Selain itu, Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka sudah sepatutnya di bulan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, maupun mengamalkannya. Puasa yang berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi peringatan agar puasa kita benar-benar berkualitas, dengan menjaga lisan, pandangan, hati, dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa agungnya bulan Ramadan dalam sebuah hadis. Apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal kebaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan jalan menuju surga. Selain itu, Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka sudah sepatutnya di bulan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, maupun mengamalkannya. Puasa yang berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi peringatan agar puasa kita benar-benar berkualitas, dengan menjaga lisan, pandangan, hati, dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah,
Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum perubahan diri, dari yang lalai menjadi taat, dari yang jauh menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma ballighna Ramadan, waj'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal sangat menjaga kualitas puasanya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Suatu hari, di bulan Ramadan, beliau berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Ketika waktu berbuka tiba, beliau disuguhi makanan sederhana. Namun, sebelum sempat berbuka, datang seorang miskin meminta makanan. Tanpa ragu, Abdullah bin Umar memberikan seluruh makanannya kepada orang tersebut, padahal beliau sendiri sangat membutuhkannya. Beliau teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Beliau lebih memilih menahan lapar demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh puasa yang melahirkan kepedulian sosial dan keikhlasan. Sumber kisah, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Quran Surat Al-Insan ayat 8. Ibnul Jauzi, Syifat As-Sofwah. Ada juga salah satu kisah sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namun, beliau hidup dalam kesederhanaan dan sering menahan lapar, khususnya di bulan Ramadan. Beliau berkata, "Aku biasa mengikatkan batu di perutku karena lapar." Namun, semua itu beliau jalani dengan sabar dan penuh keimanan. Karena beliau yakin bahwa Ramadan adalah bulan pahala dan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." HR Bukhari dan Muslim. Sumber kisah, HR Bukhari, Imam An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim. Satu lagi kisah seorang ulama, Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ulama besar yang sangat memuliakan bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, beliau meninggalkan majelis debat dan diskusi, lalu fokus pada membaca Al-Quran, sholat malam dan ibadah. Beliau berkata kurang lebih, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari di luar sholat, dan lebih sering lagi di bulan Ramadan. Sumber kisah, Ibn Rajab Al-Hanbali, Lataif Al-Ma'arif, Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah para sahabat dan ulama yang telah kita dengarkan, kita belajar bahwa